and I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Halo, selamat datang di channel Mahmud di New York. Nama saya Mega, ini anak saya. Dan di video ini saya mau ngebahas tentang serba-serbi winter di New York City. Apa sih 5 hal yang perlu kamu tahu tentang winter kalau kamu mau ke New York City kan? Yang pertama, winter di New York City itu dimulai dari bulan Desember sampai Maret. Intinya spring itu dimulai dari kayak pertengahan April gitu. Dingin gak? Dingin banget. Dan yang paling dingin itu Januari. Bisa sampai minus 16, bahkan tahun lalu sempat minus 22 derajat Celcius. Kalau soal suhu, kalau misalnya lagi turun salju gini, kondisi malah lebih menghangat. Menghangat itu maksudnya ya nggak minus jauh-jauh banget lah, bahkan kadang-kadang masih di bawah 10 derajat atau 5 derajat Celcius. Lanjut yang kedua, kalau kamu cari salju, itu bukan di New York City. Maksudnya misalnya kamu memang sengaja untuk mengunjungi New York City untuk melihat saljunya. Itu agak susah, apalagi kalau misalnya kamu cuma sebentar. Karena New York City jarang banget bersalju. Winternya itu dingin banget. Ini salju kayak gini tebel karena kemarin sempat ada snowstorm yang lumayan besar dari beberapa tahun terakhir ini. Snowstorm terakhir setebal ini kalau nggak salah 2009. Ini kalau nggak salah ya. Mungkin teman-teman bisa bantu koreksi kalau saya salah. Jadi misalnya kamu mau ngerayain tahun baru atau Natal gitu di New York City dan ngarepin ada White Christmas, itu nggak selalu ada. Jadi bener-bener untung-untungan. Yang ketiga, tiket pesawat termurah itu biasanya winter, terutama di bulan Januari dan Februari. Jadi kalau misalnya kamu mengunjungi New York, cari tiket-tiket murah, itu biasanya di bulan Januari, Februari, dan kota pun nggak begitu ramai. Mungkin karena memang lagi dingin banget, tapi dekorasi New York City masih suasana winter. Ada apa aja di New York City ketika winter? Itu untuk nomor 4. Nomor 4, apa aja yang ada di New York City ketika winter? Nah, kalau bulan Desember, kamu akan banyak ngeliat dekorasi Natal hampir di mana-mana. Pohon Natal yang memang besar-besar, terutama di Rockefeller Center. Selain Rockefeller, kamu juga bisa nemuin banyak banget Christmas tree yang megah banget di sekitar kota. Ini saya dapat berdasarkan website Secret NYC, spot-spot Christmas tree yang kamu bisa kunjungin. Ada Peninsula Hotel, Seaport District, Bryant Park, nah ini yang paling dekat kemana-mana nih. Di tengah-tengah New York Stock Exchange, Botanical Garden pastinya, Madison Square Park, gitu. Itu buat yang merayakan Natal. Nah, kalau enggak, di New York City dari mulai Desember juga banyak banget holiday market. Nah, holiday market ini kamu bisa temuin barang-barang yang beda, lokal punya, asli buatan Amerika gitu, atau buatan New York City, artis-artis di New York City gitulah. Dia ada di Bryant Park, ada di Union Square, sama satu lagi di mana ya? Kayaknya di Brooklyn juga ada. Jadi di holiday market itu mereka jual barang plus makanan-makanan yang pastinya khas banget, ciri khas New York lah pokoknya, ada di situ kumpul jadi satu. Jadi kayak bazar. Selain itu juga dekorasi-dekorasi di Fifth Avenue mulai heboh dengan lampu-lampu. Pastinya di Saks Fifth Avenue. Kamu mau tahu gimana lampu-lampu di Saks Fifth Avenue? Kamu bisa lihat, saya kemarin sempat live di sana. Terus juga kamu bisa window shopping di toko-toko Fifth Avenue juga pastinya, karena mereka benar-benar ngehias abis-abisan. Lanjut, kamu bisa ice skating di sekitar New York City, banyak banget ice ringnya. Pertama ada di Bryant Park yang gratis, satu-satunya ice skating gratis kalau kamu bawa sepatu sendiri pastinya. Tapi mereka juga nggak rentalin sih kalau kamu nggak bawa. Jadi kalau kamu bawa sepatu di Bryant Park itu gratis ice skatingnya. Di tempat lain ya bayar. Ada di Rockefeller, ada di Central Park,
Ada juga di Brooklyn Pier, jadi kayak di atas gitu ice skatingnya, bisa ngelihat skyline Manhattan dari situ. Pokoknya keren banget, tapi ya semuanya bayar kecuali Bryant Park. Ada apa lagi gitu kan? Ya sebenarnya sih ya begitu-begitu aja. Kalau kamu nyari kuliner ya banyak banget restoran yang ngehias abis-abisan juga. Ada juga restoran-restoran yang bikin dome. Jadi kamu bisa minum di dome yang transparan, jadi bisa ngelihat luar, bisa ngelihat langit-langit malam yang kayak gitu-gitu. Itu banyak di New York City di mana-mana. Tapi buat saya pribadi, terutama kalau kamu beruntung pas kamu datang bisa dapat saljunya, sebenarnya menikmati kota, duduk aja gitu di Central Park itu udah indah banget sih. Karena buat saya pribadi, New York City itu ketika kamu datang, kamu tuh kayak berasa lagi di dalam film. Mungkin karena memang banyak banget settingan atau film-film yang kita tonton itu settingannya di New York City. Jadi sebenarnya tanpa perlu aktivitas apapun, kota ini udah indah banget. Kota ini udah ikonik banget. Jadi dimanapun kamu berada, itu kayak kamu udah berasa beda aja. Ya kamu berasa bener-bener lagi di New York City. Berasa banget kamu kayak seakan-akan kamu ada di dalam film gitu. Dan perasaan ini bukan cuma perasaan saya, karena ada yang bilang, when I'm in New York, I just want to walk down the street and feel this thing like I'm in a movie. Itu kata Ryan Adam. Dan juga ada yang bilang, New York walking is an exercise. It's continually showing make your own movie. Jadi ya, emang bener-bener ketika kamu di New York, kotanya itu, apa ya, ya kayak settingan film. Gak perlu ngapa-ngapain pun kamu udah ngerasa beda gitu lah. Oke, nomor 5. Apa aja yang perlu kamu siapin ketika kamu datang ke sini ketika winter? Soal baju, pastinya kamu harus bawa baju yang tebal. Winter jacket, down jacket gitulah. Tapi kalau misalnya menurut kamu winter jacket di negara kamu itu mahal banget, sebenarnya kalau di sini itu murah. Murah maksud saya ya jauh lebih murah dari Indonesia sih. Apalagi kalau kamu perginya misalnya kayak ke Macy's, ke Burlington, Marshall, itu kayak bermerek-bermerek memang murah. Jadi ya kalau emang kamu mau shopping di sini, bawa jaket seadanya dulu terus mau beli di sini, ya itu lebih baik juga sih. Modelnya kan juga lebih macam-macam. Terus kulit kamu akan super kering. Jadi kamu harus bawa at least body butter. Body lotion nggak akan ngaruh sama sekali. Jangan lupa untuk suntik flu, karena kalau winter di New York itu agak heboh sih. Flu-nya ini bukan pilek ya, tapi kayak flu gitu, beneran flu-nya. Jadi wajib suntik vaksin flu. Lanjut soal fashion, kamu bisa bawa baju sekece mungkin, seaneh mungkin, yang kamu banget. Pokoknya di sini itu bebas berekspresi, nggak akan ada yang peduli dan semua sama gitu. Saya bisa banget ngelihat berbagai macam jenis fashion di sini dan nobody cares. Jadi kamu bener-bener bisa semau kamu, seheboh mungkin, seglamor mungkin, bawalah ke New York. Kalau begitu sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau mampir ke sini. Jangan lupa di like videonya, di subscribe buat kamu yang belum subscribe channel saya. Sampai ketemu lagi.